Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Febrianti dengan NIM 150222309. Di sini saya akan menjelaskan materi teori semiotika dan komunikasi efektif. Pertama, saya akan menjelaskan teori semiotika terlebih dahulu. Teori ini tentunya memiliki tokoh-tokoh yang menjadi terbentuknya sebuah tradisi semiotika itu sendiri. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Beliau memaparkan semiotika di dalam course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier dan pertanda atau signified. Contohnya itu seperti ketika orang menyebutkan kata anjing itu sebagai signifier dengan menyebutkan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan atau tanda signified. Lalu yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Menurutnya, filsafat itu bermula dari logika atau hubungan tanda dengan objeknya dan fenomenologi atau pengalaman tentang dunia kenyataan yang objektif. Logika dibagi menjadi tiga, yaitu grammar spekulatif, logika kritis, dan retorika spekulatif. Lalu ada model triadik trikotomi. Yang pertama ada representamen, yaitu bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Lalu yang kedua ada objek, yaitu sesuatu yang merujuk pada tanda. Dan yang terakhir ada interpretan, yaitu makna dari sebuah tanda. Lalu yang ketiga ada Michael Foucault. Menurutnya, kekuasaan secara terus-menerus menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pun pengetahuan secara konstan menyebabkan pengaruh pada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault merupakan suatu hal yang bersifat produktif dan tidak tampak, seperti jaringan yang memiliki ruang lingkup strategis di setiap relasi sosial. Contoh kekuasaan menurut Foucault adalah hubungan orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, atau guru dengan anak muridnya. Selanjutnya ada penerapan semiotika. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda yang dapat digunakan untuk mengamati peristiwa atau gejala apa saja yang ada di sekitar kita. Penerapan semiotika ini terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi interpersonal, public relation, komunikasi media massa, dan komunikasi perikanan atau visual. Nah, tadi saya sudah menjelaskan materi semiotika. Sekarang saya akan menjelaskan materi komunikasi efektif. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi efektif menurut ahli, yaitu Effendi. Effendi mengatakan keefektifan komunikasi yaitu kegiatan komunikasi yang mampu mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Nah, adapun tujuan dari komunikasi efektif tentunya untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan, sehingga terciptanya feedback yang baik antara komunikator dan komunikan. Lalu ada hukum komunikasi efektif yang disingkat menjadi REACH. Yang pertama, respect atau menghargai. Yang kedua, empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, audible atau dapat dimengerti. Yang keempat, clarity atau kejelasan pesan. Dan yang kelima, humble atau rendah hati. Dan yang terakhir ada 7 karakteristik dari komunikasi efektif. Yang pertama ada clear message, yaitu pesan yang disampaikan harus sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua ada correct message, yaitu informasi yang dikomunikasikan tidak boleh salah. Lalu yang ketiga ada complete message. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Lalu yang keempat ada precise message, yaitu pesan yang dikirimkan kepada komunikan harus ringkas dan jelas. Lalu yang kelima ada reliability, pengirim harus yakin dengan pesan yang disampaikan dan kebenaran pesan menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Selanjutnya ada consideration of the recipient, yaitu media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Lalu yang terakhir ada sender courtesy, yaitu pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Adapun cara-cara untuk berkomunikasi secara efektif. Komunikasi itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, di mana terjadi pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara dua orang atau lebih saat berkomunikasi. Namun, dalam pengimplementasiannya masih sangat sering terjadi komunikasi yang kurang efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terkadang bisa terjadi karena masih banyak yang menganggap sepele komunikasi efektif. Jika komunikasi secara terus
terus-menerus dilakukan secara tidak efektif akan menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, suatu yang hal seharusnya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif, sehingga bisa merasakan banyak manfaat ketika membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama itu adalah tidak bertele-tele. Artinya, saat menyampaikan isi sebuah pesan, kita tidak menyampaikannya secara berputar-putar. Kita bisa menyampaikan isi pesan itu to the point aja. Jadi lawan bicara pun bisa langsung memahami isi pesan tersebut. Berbicara efektif juga bisa membuat lawan bicara menjadi lebih fokus pada setiap hal yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Dapat membangun komunikasi yang efektif juga. Selain berbicara dengan baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena percuma jika kita udah berbicara dengan efektif, tetapi saat lawan bicara sedang berbicara, kita tidak menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bisa dilakukan dengan cara mendengar sesama dan keseluruhan saat lawan bicara sedang berbicara. Diusahakan untuk tidak memotong saat lawan bicara kita sedang menyampaikan pesannya. Jika dilakukan mungkin saja akan menimbulkan rasa kesal. Selain tidak memotong pembicaraan, kita juga bisa memberi respon seperti gerak tubuh dan mimik wajah saat mendengarkan lawan bicara kita. Hal ini berarti kita sudah memperhatikan lawan bicara kita saat menyampaikan pesannya. Yang terakhir, memperhatikan intonasi berbicara itu merupakan hal yang sangat penting juga. Walaupun kita sudah menyampaikan isi pesan dengan baik, tetapi tidak didukung dengan intonasi dan gaya bahasa yang sesuai. Lawan bicara bisa mengartikan isi pesan yang disampaikan berbeda dengan makna yang kita maksud. Hal ini juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saat menggunakan intonasi yang tinggi, mungkin saja orang lain akan menganggap kita sedang marah ataupun membentak. Pesan yang disampaikan jadinya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi, intonasi berbicara juga menjadi hal yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.